Hai teman-teman, yuk kita jalan-jalan seru menjelajahi sejarah dan bangunan keren buatan manusia. Mulai dari piramida gede di padang pasir sampai taman indah di zaman dulu, semua ini nunjukin kepintaran dan semangat manusia. Siap-siap dibuat kagum sama keajaiban dunia ya. Di tengah padang pasir Mesir yang luas banget, ada piramida Agung Giza. Piramida ini berdiri megah di antara hamparan pasir yang seolah tak berujung, menjadi saksi bisu dari peradaban kuno yang luar biasa. Dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu, piramida ini tempat istirahat terakhir Firaun Khufu loh. Firaun Khufu adalah salah satu penguasa paling terkenal dari dinasti keempat Mesir. Dan piramida ini adalah monumen abadi untuk kekuasaannya. Bayangin, lebih dari 2 juta batu kapur gede diangkut dan disusun rapi banget. Setiap batu kapur ini beratnya bisa mencapai beberapa ton dan semuanya dipasang dengan presisi yang luar biasa. Nggak pakai semen, cuma pakai tenaga manusia dan kepintaran. Para pekerja Mesir kuno menggunakan teknik yang canggih untuk memastikan setiap batu terpasang dengan sempurna, menciptakan struktur yang kokoh dan tahan lama. Di dalamnya ada lorong-lorong sempit yang menuju ke ruangan rahasia, dihias tulisan Mesir kuno. Hieroglif ini menceritakan kisah-kisah dewa-dewi dan kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno, memberikan kita wawasan tentang budaya mereka. Ruang tempat Firaun Khufu dimakamin, ada peti mati dari batu granit yang keren banget. Peti mati ini dibuat dengan sangat hati-hati, menunjukkan betapa pentingnya Firaun Khufu bagi rakyatnya. Piramida Agung Giza nunjukin kehebatan dan seni orang Mesir zaman dulu. Setiap ukiran dan struktur di piramida ini adalah bukti dari keterampilan dan dedikasi para pembuatnya. Ukurannya yang gede dan misterinya sampai sekarang bikin orang penasaran. Banyak ilmuwan dan arkeolog yang terus mempelajari piramida ini untuk mengungkap rahasia yang masih tersembunyi di dalamnya. Setiap tahun, ribuan turis datang untuk melihat keajaiban arsitektur ini, mencoba merasakan sedikit dari keajaiban yang dirasakan oleh orang-orang Mesir kuno. Coba bayangin, ada taman yang hijau dan asri di tengah gurun Mesopotamia, namanya Taman Gantung Babilonia. Katanya sih, taman ini dibangun sama Raja Nebukadnezar Tuda buat istrinya Amitis. Taman ini bertingkat-tingkat, ada tangga dari batu marmer, patung-patung yang indah. Pohon-pohonnya tinggi-tinggi, air terjun buatan, dan wangi bunga yang enak banget. Tapi sayangnya, sampai sekarang belum ada yang tahu pasti apakah Taman Gantung Babilonia beneran ada. Ceritanya bikin kita penasaran ya, tentang kekuatan cinta dan keinginan manusia untuk bikin sesuatu yang indah. Di tengah kota Olimpia zaman dulu, ada patung Zeus yang terkenal banget. Patung ini bukan cuma sekadar karya seni, tapi juga lambang dari kekuatan dan keagungan dewa-dewa Yunani kuno. Olimpia sendiri adalah pusat dari banyak kegiatan keagamaan dan olahraga, tempat di mana para atlet berkumpul untuk berkompetisi dalam Olimpiade kuno. Dibuat sama Phidias di abad ke-5 sebelum Masehi, patung ini keren banget. Phidias adalah salah satu pemahat paling terkenal di zamannya, dan dia menggunakan teknik serta bahan terbaik untuk menciptakan patung ini. Proses pembuatannya melibatkan banyak pekerja dan memakan waktu bertahun-tahun. Tingginya 12 meter, duduk di kursi yang dihias emas dan batu-batu mulia. Kursi ini sendiri adalah karya seni yang luar biasa, dengan ukiran-ukiran rumit dan hiasan-hiasan yang mencerminkan kemewahan dan kekayaan. Badannya dipahat dari gading asli, kelihatan kuat dan gagah. Gading ini diambil dari gajah-gajah yang diburu khusus untuk proyek ini, dan diukir dengan sangat teliti untuk menciptakan tekstur dan detail yang realistis. Jenggot dan rambutnya dikepang, mukanya kelihatan bijaksana. Setiap detail dari wajahnya menunjukkan kebijaksanaan dan kekuatan, mencerminkan karakter Zeus sebagai raja para dewa. Di tangan kanannya, Zeus megang patung Nike yang punya sayap, Dewi Kemenangan. Nike adalah simbol kemenangan dan kejayaan, dan kehadirannya di tangan Zeus menunjukkan bahwa kekuasaan Zeus tidak bisa dipisahkan dari kemenangan. Patung Zeus adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Patung ini tidak hanya mengesankan secara visual, tetapi juga memiliki makna mendalam bagi masyarakat Yunani kuno, yang melihatnya sebagai perwujudan dari kekuatan ilahi. Hampir 1000 tahun, patung itu berdiri tegak, nunjukin kehebatan Phidias. Selama berabad-abad, patung ini menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung Olimpia, yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihat keajaiban ini.
Sayangnya, di abad ke-5 Masehi, patung itu kebakar, dan yang tersisa cuma cerita tentang kehebatannya. Kebakaran ini menghancurkan banyak artefak berharga, dan hanya meninggalkan kenangan serta catatan sejarah tentang betapa megahnya patung Zeus ini dulu. Di kota Efesus, ada kuil Artemis yang megah. Kuil ini bukan hanya sekadar bangunan, tapi juga simbol dari kejayaan dan keagungan masa lalu. Kuil ini dibuat untuk menghormati dewi perburuan, Artemis, dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Keajaiban ini menunjukkan betapa pentingnya peran Artemis dalam kehidupan masyarakat Efesus. Bangunannya sangat besar, terbuat dari batu marmer yang indah, dengan 127 tiang yang tinggi menjulang. Setiap tiang dihiasi dengan ukiran yang rumit, mencerminkan keahlian luar biasa para pengrajin kuno. Di tengah kuil ada patung Artemis yang besar dan indah. Patung ini dibuat dengan detail yang sangat halus, menunjukkan keanggunan dan kekuatan dewi perburuan. Kuil Artemis juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan budaya. Banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke sini untuk berdagang dan berinteraksi, menjadikan kuil ini sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Banyak festival dan pertandingan yang diadakan untuk menghormati Artemis. Festival-festival ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya di antara masyarakat Efesus. Sayangnya, di abad ke-5 Masehi, kuil itu hancur akibat serangan dan bencana alam, dan yang tersisa hanya puing-puingnya. Kehancuran ini menandai berakhirnya sebuah era kejayaan. Tapi, puing-puing itu masih membuat orang kagum hingga hari ini. Reruntuhan ini mengingatkan kita tentang kekuatan kepercayaan dan kreativitas manusia, serta warisan budaya yang tak ternilai harganya. Meski hanya tersisa reruntuhan, kuil Artemis tetap menjadi simbol keagungan dan keindahan yang abadi. Di kota Halicarnassus, ada bangunan keren namanya Mausoleum di Halicarnassus. Dibangun di abad ke-4 sebelum Masehi untuk Mausolus dan istrinya, Artemisia Tetuga. Tingginya 45 meter, terbuat dari batu marmer putih, dihias ukiran dan patung-patung perunggu. Desainnya campuran gaya Yunani, Persia, dan Mesir. Atapnya berbentuk piramida. Di atasnya ada patung kereta kuda yang megah. Mausoleum ini berdiri kokoh selama berabad-abad, sampai akhirnya hancur karena gempa bumi di abad ke-15. Tapi namanya tetap dikenang, ngingetin kita tentang keindahan dan break-break-tuiwaimiku, kenyataan bahwa hidup itu enggak selamanya. Di pintu masuk pelabuhan Rodos, ada patung gede namanya Colossus Rodos. Dibangun di akhir abad ke-4 sebelum Masehi untuk merayakan kemenangan Rodos. Tingginya 33 meter, berdiri tegak dengan kaki di kedua sisi pintu masuk pelabuhan. Kepalanya pakai mahkota sinar, kelihatan gagah banget. Badannya terbuat dari lempengan perunggu yang disusun dengan indah. Di satu tangan, dia megang obor yang menyala, di tangan lainnya, trisula. Sayangnya, tahun 226 SM, gempa bumi bikin patung itu runtuh ke laut. Meskipun umurnya nggak lama, Colossus Rodos tetap bikin orang penasaran selama ribuan tahun. Di pantai Mesir ada mercusuar Alexandria yang terkenal. Dibangun di abad ketiga sebelum Masehi di Pulau Faros. Tingginya lebih dari 100 meter, terbuat dari batu putih. Desainnya campuran gaya Yunani, Mesir, dan Mesopotamia. Di puncak menara ada cermin gede yang memantulkan sinar matahari di siang hari dan api unggun di malam hari. Cahaya mercusuar ini bisa kelihatan sampai jarak 35 mil loh. Mercusuar Alexandria adalah simbol kekayaan dan kehebatan Alexandria. Meskipun hancur karena gempa bumi di abad ke-14, ceritanya tetap dikenang sampai sekarang. Nah, semua keajaiban dunia ini nunjukin kehebatan manusia dalam membangun seni dan sejarah. Mereka ngingetin kita tentang kemampuan manusia untuk bikin sesuatu yang luar biasa. Terima kasih udah ikut jalan-jalan menjelajahi keajaiban dunia bareng aku.